Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan mengkaji tentang amarah. Apa itu marah? Apa itu kajian dalam psikologi, kajian dalam tauhidnya, kemudian tips secara psikologis, dan pada akhirnya nanti kita akan mengetahui zikir dan doa yang diajarkan oleh Nabi tentang amarah, tentang menahan amarah. Baik, langsung saja, bismillah. Yang pertama kita harus tahu dulu, jadi untuk bisa melawan musuhnya kita harus tahu dulu bagaimana musuh ini, apa yang terjadi dengan dia. Intinya informasi tentang musuh itu kita harus tahu, sehingga kemudian ketika kita sudah tahu kita bisa menyusun strategi untuk melawannya. Yang pertama, mari kita kaji tentang sudut pandang dari sudut pandang psikologis. Jadi, marah merupakan respon emosional yang kuat terhadap situasi atau stimulus yang dianggap sebagai ancaman, ketidakadilan, atau pelanggaran terhadap nilai-nilai pribadi seseorang. Di sini yang digarisbawahi adalah bahwa marah itu merupakan respon emosional. Jadi ketika ada informasi atau ada rangsangan atau ada apapun yang menyentuh diri kita, menyentuh psikis kita, kita akan memberikan sebuah respon. Kalau yang mengenai diri kita itu hal-hal yang baik dan hal-hal yang sesuai dengan nilai-nilai pribadi kita, maka responnya itu merupakan respon yang baik pula. Tapi kalau yang mengenai diri kita itu yang tidak sesuai dengan nilai-nilai pribadi kita, maka kita akan memberikan respon emosional yang kuat terhadap stimulus tadi, terhadap rangsangan tadi. Biasanya stimulusnya itu dianggap sebagai ancaman, ketidakadilan, dan lain-lain ya. Jadi ini yang penting kita pahami adalah ini, nilai-nilai pribadi. Jadi setiap orang itu memiliki nilai pribadi yang berbeda. Contoh, katakanlah bagi orang Indonesia, bagi orang Jawa, lewat depan orang tua itu harus hormat, harus sopan. Ketika kita melewati depan orang tua tapi kita lari atau kita tidak sopan, sementara kita sudah dewasa ya, maka bagi orang tua itu akan dianggap sebagai ancaman atau sebagai pelanggaran terhadap nilai-nilai pribadi. Jadi itu bisa membuat orang tua tadi marah. Beda dengan orang di luar, katakanlah orang Eropa atau orang Amerika. Di sana tidak memiliki nilai itu, sehingga jika ada seorang anak atau ada orang dewasa yang lewat depan orang tua seenaknya saja, orang tua tidak akan marah. Nah, jadi di sini kita pahami bahwa ternyata marah itu bisa muncul karena ada stimulus yang melanggar nilai-nilai pribadi. Nah, ini merupakan jalur secara fisiologisnya. Jadi ketika seorang marah itu otak akan merespon dengan mengaktifkan amigdala. Amigdala itu di sini. Jadi ini merupakan amigdala, tempatnya memori, decision making, dan emotional responses. Jadi ini tempatnya ingatan kita, tempatnya kita di mana kita itu membuat sebuah keputusan, dan ini merupakan tempatnya kita merespon secara emosional, yakni bagian otak yang bertanggung jawab atas emosi dan respon emosional. Aktivasi amigdala akan memicu pelepasan hormon stres seperti kortisol dan adrenalin yang meningkatkan detak jantung, tekanan darah, dan kewaspadaan fisik. Hal ini memberikan energi ekstra bagi individu untuk menghadapi setiap situasi yang menimbulkan marah. Sistem pertahanan tubuh manusia itu otomatis dan sangat luar biasa. Ketika amigdala ini aktif, atau ketika ada stimulus dari luar yang membuat dia aktif, baik itu stimulus yang seperti tadi disampaikan ya, ketidakadilan, kemudian melanggar nilai-nilai sehingga menyebabkan manusianya itu harus marah, maka ini akan aktif. Dia akan memberikan sebuah emotional respon. Dia akan memberikan sebuah respon yang berkaitan dengan emosional. Nah, ketika ini aktif, maka ini akan memerintah hormon kortisol dan adrenalin untuk terproduksi.
Ketika hormon ini terproduksi, maka menyebabkan jantung lebih cepat. Nah, ketika jantung lebih cepat, darah akan terpompa juga lebih deras. Ketika darah terpompa lebih deras, maka manusianya punya energi lebih untuk meluapkan semua emosinya. Nah, beda dengan orang yang berpuasa. Nah, orang berpuasa itu walaupun hormonnya ini aktif, tapi tetap kadar darah atau detak jantungnya itu akan cenderung stabil. Kenapa? Karena memang tidak ada energi yang terproduksi. Nah, itu menyebabkan nanti meskipun dia itu marah, tapi lemesnya itu akan membuat dia bisa menahan amarahnya. Nah, itu bedanya. Jadi ini kajian secara fisiologisnya ya. Kemudian kita pahami bersama, ilmuwan Harvard melakukan penelitian pada seorang yang sehat. Mereka diminta untuk mengingat pengalaman marah dan masa lalu. Alhasil, kemarahan yang mereka rasakan menyebabkan penurunan selama 6 jam dalam kadar antibodi imunoglobulin A, yaitu garis pertahanan pertama sel dalam melawan infeksi. Nah, di sini penting ya. Jadi kesimpulannya adalah kalau kita marah, kita akan demam. Maksudnya kalau kita marah, kita akan mudah terkena demam. Kenapa demikian? Karena ketika kita marah, antibodi ini akan mengalami penurunan. Nah, ini punya fungsi untuk melawan infeksi. Dalam tubuh kita, kalau kita ada infeksi dalam tubuh kita, maka kita akan demam. Nah, maka kalau kita kondisinya kurang fit, kita jajan juga beraneka ragam, tidak menjaga makanan, kemudian apalagi kita stres, kemudian kita marah, maka itu akan lebih membuat kita itu infeksi dalam tubuh kita. Nah, infeksi itu nanti arahnya biasanya pada demam. Sehingga ketika tubuh tidak fit, maka sebisa mungkin jangan sampai kita marah, karena itu akan membuat diri kita mudah untuk terkena infeksi. Nah, ini yang menyebabkan kenapa orang bisa marah. Ada 3, superiority complex, egoistis, dan inferiority complex. Superiority complex menilai dirinya lebih dari kenyataan yang sebenarnya, merasa superior dalam banyak hal, sehingga ketika orang mengecilkan dirinya, dia akan mudah marah. Ini biasanya terjadi dialami oleh orang-orang yang merasa dirinya ekonominya berada di menengah ke atas. Pada orang-orang yang status sosialnya menengah ke atas, para pejabat-pejabat, orang-orang kaya, dan sebagainya. Artinya dalam konsep dirinya dia tuh merasa lebih tinggi daripada yang lain, baik itu disadari maupun tidak disadari. Sehingga ketika ada orang yang menganggap dia biasa-biasa saja, bahkan merendahkan dia akan merasa muncul marahnya. Dia akan merasa mudah marah. Yang kedua, egoistis, terlalu mementingkan diri sendiri, yang menilai dirinya sangat penting melebihi sekitarnya. Nah, ini terjadi biasanya oleh para remaja yang kemudian terbawa hingga akhir, maksudnya hingga usia lanjutnya. Yakni orang yang merasa dirinya itu lebih penting daripada sekitarnya, sehingga ketika dia itu tidak dilayani, dia itu dianggap tokoh sampingan saja, biasanya itu akan memicu kemarahannya. Orang seperti ini biasanya dia akan menganggap bahwa dirinya tokoh utama dalam lingkungannya, dalam kondisi sekitarnya. Kalau menganggap tokoh utama dalam kehidupannya saja tidak masalah, tapi ini dia menganggap tokoh utama dalam lingkungannya, padahal banyak orang lain yang sepertinya, yang semestinya itu lebih penting daripada dirinya. Nah, nomor 3, inferiority complex, menilai dirinya sendiri lebih rendah dari yang sebenarnya. Orang ini akan sangat mudah tersinggung karena segala sesuatu dinilai sebagai yang merendahkannya. Nah, ini kebalikan dari yang nomor 1. Kalau nomor 1 itu adalah orang yang dia merasa lebih tinggi. Yang nomor 3 ini orang yang dia sering minder. Dia merasa bahwa dirinya itu rendah. Dia merasa bahwa dirinya itu kecil. Dia merasa dirinya adalah sasaran empuk bagi pembuli. Sehingga konsep ini membuat dia itu ketika ada orang yang niatnya mungkin bercanda, tapi dia anggap serius. Kenapa? Karena dia memiliki konsep bahwa dirinya itu sudah rendah, kenapa direndahkan lagi? Dia itu akan merasa bahwa saya ini sudah kecil, kenapa masih dikecilkan lagi? Maka itu akan menyebabkan kemarahan akan sering muncul di sana. Jadi 3 ini secara psikologis self-konsep manusia yang bisa membuat dirinya marah. Nah, sekarang mari kita bahas amarah dari sudut pandang tauhid. Al-Ghazali menjelaskan sebab yang paling banyak menimbulkan kemarahan adalah
pengelabuan orang yang bodoh dengan menyebut kemarahan itu sebagai keberanian, kejantanan, harga diri, dan semangat yang tinggi. Jadi banyak orang itu merasa bahwa saya ini kalau saya diganggu, saya harus marah. Kenapa demikian? Karena marah itu sebagai wujud bahwa saya berani, saya jantan, saya punya harga diri. Jadi kalau katanya Al-Ghazali itu merupakan kebodohan, merasa bahwa kalau saya diam saja, maka saya disebut penakut. Kalau saya diam saja, sabar, maka itu disebut tidak jantan. Dan kalau saya diam saja, saya memaafkan, saya sabar, maka itu disebut saya merendahkan harga diri saya sendiri. Nah, itu kata Al-Ghazali disebut dengan kebodohan. Nah, sekarang kita membahas bertadabur ya. Kita bertadabur, kita mengkaji, kita menggunakan akal pikiran kita, pengetahuan ruhani kita untuk mengetahui marah itu dari apa yang menyebabkan manusia itu mudah marah. Kita bertadabbur dengan ayat Al-Quran, "Falyanzuril insanu ila ta'amih", maka hendaknya manusia memperhatikan makanannya. Nah, kalau kita kaji, manusia dalam dirinya itu ada 4 elemen: api, air, udara, sama tanah. Unsur tanah dalam diri manusia itu adalah kulitnya, unsur udara itu adalah nafasnya, unsur air adalah segala cairan dalam tubuhnya, dan unsur api ini adalah emosinya. Kalau kita rasakan saat kita marah pasti panas di dada. Semua manusia memiliki 4 unsur ini, hanya saja proporsionalnya atau proporsinya yang berbeda. Nah, sekarang ketika manusia ini memakan sesuatu, maka makanan itu akan menjadi asupan bagi salah satu dari keempatnya. Dalam hal ini, makanan yang bersifat daging ya, seperti ayam, daging, intinya makanan yang dia mempunyai sifat emosi juga, dia punya nafsu juga. Seperti hewan kan dia punya nafsu. Kalau kemudian ayam ini atau daging itu masuk dalam tubuh kita, maka itu akan memberikan asupan kepada unsur api kita semakin besar. Makanya Allah mengatakan, "Falyanzuril insanu ila ta'ami", hendaknya manusia memperhatikan makanannya. Kenapa? Karena memang istilah we are what we eat itu ada benarnya. Kita menjadi apa yang kita makan. Kalau kita makan buah-buahan saja, nanti larinya kemana? Ke anginnya, ke airnya. Yang jelas kalau kita banyak minum air, larinya ke sini. Kalau kita banyak minum buah, bisa jadi ke sini atau ke sini. Yang jelas kalau kita banyak makan makanan yang bernyawa, daging ayam, daging sapi, apalagi daging yang diharamkan dalam Islam, daging babi, ular dan sebagainya, itu akan menjadi asupan untuk ini, nafsu amarahnya, api dalam diri kita. Itulah kenapa di sebagian umat beragama Buddha misalkan, mereka menghindari daging sapi terutama. Kenapa? Karena mereka faham bahwa daging itu akan memberikan asupan untuk ini. Dan itu juga alasan kenapa di hampir semua agama ada istilah puasa. Jadi puasa itu kita bukan tidak makan sama sekali, kita mengurangi. Kita tidak bisa menghindari atau melepas atau menghilangkan unsur api ini, kita tidak bisa. Karena ini memang sudah anugerah sebenarnya. Yang kita bisa adalah kita menahannya agar ini tidak lebih besar daripada yang lain, sehingga kontrol itu tetap masih ada. Nah, ketika kemudian unsur apinya terlalu besar, itu yang menyebabkan manusianya itu penuh dengan amarah. Misal kita dekat dengan teman yang bercanda, tapi karena kita sudah unsur apinya mendominasi, kita menjadi mudah marah. Kita naik mobil, kita naik sepeda, tiba-tiba ada yang ngebut dari belakang, membuat kita kaget. Yang seharusnya kita biasa saja, malah kita marah, kemudian kita kejar, dan sebagainya. Nah, ini gambaran we are what we eat. Falyanzuril insanu ila ta'ami. Ketika orang itu banyak makan, jadi auranya itu dia menjadi gelap. Nah, di sini orang yang gelap itu, orang yang banyak makan itu di sini posisinya. Ketika dia mulai sadar dan mulai mengurangi porsinya sesuai dengan dirinya, maka auranya mulai semakin cerah. Ketika dia makan buah saja, tidak ada nasinya, tidak ada dagingnya, jadi unsur nyawa, daging hewan itu tidak dia masukkan dalam dirinya, sehingga unsur api dalam dirinya itu menjadi kecil, dan unsur yang lainnya itu menjadi seimbang.
mulai muncul cahaya. Ketika manusia itu hanya minum air saja, semakin terang cahayanya. Nah, ketika manusia itu tidak minum dan tidak makan, dia punya sambungan yang kuat terhadap Tuhannya. Kenapa? Karena Tuhan itu tidak tidur, tidak minum, tidak makan. Jadi dia mengikuti sifat Tuhannya. Tapi dua ini hanya bisa dilakukan oleh orang yang punya guru spiritual. Tidak semua orang bisa melakukan ini. Kalau orang memiliki guru spiritual, maka dia akan bisa dibimbing, dan yang terutama dia di backup, artinya dia dari belakang itu guru mensupportnya sehingga bisa kuat melakukan amaliyah ini tanpa guru. Yang jadi apa? Bukan tersambung dengan Tuhannya, dia nanti jalannya bisa salah dan itu akan fatal. Nah, sekarang mari kita membahas tentang amaliyah. Apa saja sih yang bisa kita lakukan agar kita bisa meredam amarah kita? Yang pertama, tetapkan niat dalam hati bahwa diri ingin benar-benar berubah. Jadi niat ini penting karena ini sebagai simbol atau wujud kesadaran kita bahwa kita benar-benar ingin berubah. Kita benar-benar ingin menjadi orang yang baru. Yang kedua, akui bahwa amarah sulit hilang bagi orang yang egois. Kita harus sadar dulu bahwa diri kita ini egois atau tidak. Ketika kita menyadari bahwa diri kita egois, maka kita perlu energi yang besar untuk berubah, sehingga kita rubah dulu keegoisan kita. Ketiga, analisis dan identifikasi sumber amarah. Kita sudah pelajari tadi berbagai macam sumber amarah, baik itu dari konsep diri kita. Apakah ini kita marah gara-gara kita ini lebih kaya daripada yang lain, kita lebih punya status yang tinggi, atau karena kita egois, atau karena kita lebih rendah, itu kita sadari dulu. Atau karena makanan yang kita makan, itu kita sadari dulu. Analisis peristiwa marahmu. Kemudian ketika kita marah, kita menganalisis, kita melangkah, jiwa kita melangkah satu langkah mundur. Kemudian kita kaji, kenapa saya kok marah saat ini? Jadi walaupun kita marah, kita tetap sadar. Nah, jadi kita tidak tidak kalap ya. Saat marah itu kita sadar, kenapa saya kok marah saat ini? Analisis mengapa kamu perlu marah. Nah, ini ketika kita sedang marah ya. Ketika kita sedang marah, kita tanyakan, apakah saya perlu untuk marah? Terakhir, rasakan dampak kompleks yang akan diakibatkan peristiwa marahmu. Ingat, sebelum kita marah atau pada saat kita marah, agar marah itu tidak menjadi berlebihan, ingat, dampak setelah kemarahan itu akan sangat kompleks dan sangat lama. Jadi tidak akan selesai. Yang semula kita teman menjadi tidak akan berteman, yang semula kita baik-baik saja menjadi tidak baik-baik saja. Bahkan dari kemarahan itu akan memunculkan hilangnya nyawa kita, itu yang menjadi sangat berbahaya. Yang kedua, kita harus pahami bahwa marah seperti orang yang sekujur tubuhnya terbakar panasnya api. Maka segeralah menyelam ke dalam dinginnya air melalui zikir dan berwudu. Ini pesan dari Rasulullah, siapa saja yang mampu menahan kemarahannya sedangkan ia mampu untuk melakukannya, maka Allah akan menyeru dia di hadapan seluruh manusia pada hari kiamat untuk dipilihkan baginya bidadari yang ia kehendaki. Ini adalah tips dan trik yang sering kami lakukan, yang sering saya lakukan, bahwa sumber energi api itu ada di perut dan bersemayam di unsurnya api itu di perut, kemudian bersemayamnya di dada. Maka saat dada ini mulai panas, keluarkan dengan hembusan nafas melalui mulut. Jadi saat kita sedang marah, langsung kita tiup nafas itu dari mulut, seperti itu, dengan kencang. Kalau masih ada marahnya, tiup lagi. Nah, itu akan mereduksi, akan menurunkan sekian persen dari kemarahan kita. Dan itu bisa dicoba. Jadi di tengah-tengah kita marah, kita kemudian sadar, kenapa saya marah? Apakah perlu saya marah? Ketika jawabannya tidak semua, maka keluarkan unsur apinya ini dengan nafas dari mulut. Kita tiup. Nah, maka seketika marahnya akan berkurang. Dan ini yang saya alami pribadi, dan ini bisa dicoba. Rasulullah mengajarkan, ketika marah, sungguhnya saya mengetahui sebuah kalimat yang apabila diucapkan, maka marah kalian akan hilang, yaitu A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Jadi mungkin bisa dipadukan
Jadi ini bisa dipadukan dengan amalan sebelumnya ya. Jadi kalau saat kita marah, kita sadari, nah, sebelum kita tiup nafas itu kita baca ini dulu, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, kita tiupkan. Kita keluarkan unsur api dalam perut kita, dalam dada kita. Rasulullah mengajarkan doa saat dilanda marah. Allahumma gfirli dzambi wa adhib ghaidha qalbi wa ajirni minasyaiton. Tuhanku, ampunilah dosaku, redamlah murka di hatiku, dan lindungilah diriku dari pengaruh setan. Nah, ini doa yang dibaca saat kita tidak marah. Saat setelah sholat, mungkin saat tengah malam, kita baca doa ini. Tentunya doa-doa seperti ini kita baca dengan mengawali dengan sholawat dan mengakhiri dengan sholawat. Sholawat apa? Terserah sholawat apapun. Berapa kali? Minimal 3 kali. Jadi sholawat dulu, kita sapa Kanjeng Nabi. Ketika pesan kita sudah sampai pada Kanjeng Nabi, kita utarakan doanya. Jadi Allahumma gfirli dzambi, ampuni dosaku, wa adhib ghaidha qalbi, redamlah murka di hatiku, wa ajirni minasyaiton, dan lindungilah diriku dari pengaruh setan. Kemudian sholawat lagi. Kenapa kok harus sholawat? Karena yang membawa dan yang mengantarkan doa kita pada Allah itu sejatinya adalah Rasulullah Nabi Muhammad SAW. Nah, ini jika kita punya kerabat, entah itu keluarga kita, teman kita, yang kita ingin dia berhenti dari sifat marahnya. Nah, ini doanya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma innaka antal azizul kabir wa ana abduka dhaifudz dzalil alladzi la haula wa la quwwata illa bik. Allahumma sakhirli. Nah, ini disebutkan nama orangnya. Semakin lengkap semakin bagus. Jika disebutkan juga nama bapaknya juga semakin bagus. Contoh Abdullah bin Muhammad misalkan, itu semakin bagus. Allahumma sakhirli, sebut namanya, kama sakharta fir'auna li Musa wa layyin qalbahu kama layyantal hadida li Dawud fa innahu la yantiku illa bi idnik nasiyatuhu fi qabdatika wa qalbuhu fi yadika jalla thana'u wajhika ya arhamar rahimin. Jadi ini merupakan doa kalau mungkin ada misalkan ayah kita pemarah, kita sayang dengan beliaunya, kita ingin beliau berubah, doakan seperti ini doanya. Ibu kita pemarah, doakan seperti ini doanya. Anak kita, saudara kita, tetangga kita, teman sekantor kita, doakan. Jadi kalau ada orang suka marah di sekitar kita, jangan kita keluhkan, jangan kita hindari, tapi kita doakan. Bagaimana doanya? Ini doanya. Baik, terima kasih banyak. Mudah-mudahan barokah dan manfaat. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.